Di zaman yang sangat kompetitif seperti sekarang ini, bakat sering dianggap sebagai hal yang sangat penting. Bakat adalah kemampuan bawaan yang sudah melekat pada diri seseorang atau yang dapat disebut juga bawaan dari lahir. Pertanyaan saya, Dewan Juri yang terhormat, apakah sebenarnya bakat itu ada? Bakat sebenarnya tidak ada. Karena tidak mungkin seorang bayi yang baru lahir langsung pintar memainkan piano, pintar melukis, mahir bernyanyi, dan sebagainya. Melainkan seseorang bisa mahir dalam melakukan sesuatu karena ia memiliki sesuatu yang spesial, ia memiliki suatu kecerdasan, atau ia memiliki suatu potensi yang mana dapat menyebabkan seseorang tersebut lebih cepat dalam melakukan suatu kegiatan. Selain itu terdapat faktor lain, yaitu faktor ketekunan dan konsistensi dalam berlatih. Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Terdapat beberapa poin argumen yang akan menjadi pondasi saya dan mengapa saya tidak setuju dengan mosi ini. Poin yang pertama, bakat tidak wajib untuk dikembangkan. Mengapa bakat tidak wajib untuk dikembangkan? Karena hal ini tergantung dari kemampuan si anak sendiri. Hal ini tergantung dari kemauan sang anak, apakah ia mau mendalami potensinya dalam bidang seni atau tidak. Dengan mewajibkan anak, maka hal ini akan mengancam hak kebebasan anak dalam bertindak. Contohnya, seorang anak mahir dalam memainkan piano, tetapi saat ia disuruh kursus oleh ibunya, ia tidak mau. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bakat bukan berarti suatu penentu minat bagi sang anak. Yang kedua yaitu mengenai prospek kerja. Pada era industri 4.0, pekerjaan dalam bidang seni tidak terlalu dibutuhkan. Tetapi pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh dunia di era ini adalah hal-hal yang berbau dengan sains ataupun dengan sosial. Contohnya yaitu seperti data analis, big data specialist, atau internet specialist. Poin selanjutnya yaitu tadi tim pemerintah menyebutkan bahwa bekerja sesuai passion akan menjamin kebahagiaan seseorang. Padahal hal tersebut tidak sama sekali menjamin kebahagiaan seseorang. Walaupun orang tersebut bekerja sesuai passionnya. Karena setiap pekerjaan memiliki tuntutan, memiliki kesulitan, dan memiliki tekanan masing-masing. Contohnya yaitu tuntutan dari industri musik. Seorang pemusik dituntut untuk merilis lagu setiap bulannya. Atau seorang pelukis dituntut untuk melukis satu lukisan setiap minggunya. Hal ini dapat memicu stres yang mana jika hal ini terjadi, maka tingkat kebahagiaan dari seorang seniman atau seseorang yang menekuni bidang seni ini akan menurun. Selanjutnya bisa jadi ia bosan. Bosan karena ia terus-menerus melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Argumen berikutnya yaitu walaupun sudah menekuni bakatnya, ia tidak menentukan kesuksesan. Hal ini tidak menentukan kesuksesan karena terdapat banyak sekali faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Faktor yang pertama yaitu konsistensi, yang kedua yaitu ketekunan, yang ketiga kematangan perencanaan, selanjutnya ada relasi, selanjutnya ada keberanian dan kemampuan seseorang dalam mengambil peluang, dalam memanfaatkan peluang. Selain itu, pada saat pandemi, banyak sekali seniman yang gugur karena ia tidak bisa manggung. Walaupun hal ini bisa dilakukan secara online, tapi peminatnya sedikit karena perbedaan suasana saat menonton suatu pertunjukan tersebut. Selanjutnya yaitu jika wajib dimaksimalkan, maka akan menyebabkan maraknya eksploitasi anak. Anak masih banyak yang belum mengerti tentang uang dan pendapatan, sehingga hal ini akan menyebabkan sang anak tersebut menjadi sumber pendapatan dari orang tuanya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan orang tua memaksa anaknya untuk terus melakukan bakatnya, padahal anak tersebut tidak mau.
Poin yang keenam yaitu bakat itu bias atau sementara atau dapat dinyatakan hanya terjadi pada saat itu saja. Padahal jika seseorang baru saja sekali mencoba, itu bukan berarti merupakan bakat dari anak tersebut. Karena itulah banyak sekali orang tua yang kerap kali salah dalam bertindak. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya nyatakan sekali lagi bahwa kami tidak setuju dengan adanya mosi ini. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menjadikan seni sebagai pekerjaan sampingan. Contoh yang ada di Indonesia, terdapat salah satu musisi Indonesia yang menjadikan seni sebagai pekerjaan sampingannya, yaitu contohnya Dr. Tompi. Ia merupakan dokter di Indonesia, tetapi ia juga merupakan seorang penyanyi. Yang kedua yaitu seni hanya dijadikan sebagai hobi atau hiburan. Jika seseorang stres, seni dapat dijadikan sebagai penghilang stresnya. Contohnya seperti seseorang yang sedang galau, ia membuat puisi atau dia mendengarkan musik yang membuat gairah semangatnya kembali lagi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat tidak setuju terhadap mosi ini. Karena apa? Bakat tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan, diwajibkan untuk terus dikembangkan karena hal ini dapat membuat anak merasa stres atau tertekan. Selain itu, kita tidak dapat mewajibkan untuk mengembangkan suatu bakat karena bakat belum tentu menjadi suatu minat. Selanjutnya yaitu karena bakat itu hanya sementara. Bisa jadi kita salah dalam menentukan bakat atau menilai bakat dari seseorang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat tidak setuju terhadap mosi ini. Cukup sekian dan terima kasih.